Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sobat muda dimanapun Anda berada? Hari ini tema kita binsik, bincang-bincang asik. Tapi temanya fokus di masalah kepemudaan, karakter pemuda dan bagaimana organisasi Gerakan Pramuka bisa membuat karakter pemuda bisa memberikan kontribusi gitu ya. Nah, hari ini juga kita sudah hadir 3 orang narasumber, Kak Asep, kemudian Kak Amel dan Kak Nurfidia. Ya, Kak Nurfidia. Apa kabar Kak Nurfidia? Baik, Baik ya. Kak Amel, Kak Asep, baik ya. Iya. Ya jadi gini, saya kan dulu ngajar pramuka juga nih. Saya tahu nih apa asal muasalnya nih. Kalau Nurfidia konsisten di gerakan pramukanya, saya masih bisa bilang konsisten ya. Tapi Amel kan dulu nggak konsisten. Asep apalagi nggak konsisten. Dia pernah alfa lama di gerakan pramuka. Asep juga pernah ikut, hilang gitu. Tiba-tiba nongol rambut gondrong gitu ya. Nah, di kesempatan ini nih, saya cuma pengen dapat informasi kok bisa jadi orang yang paling konsisten di pramuka. Mungkin Kak Asep lah yang mendasarinya apa? Asep. Baik, pertama sebenarnya mungkin ini istilah yang dulu saya sering sebutkan, istilahnya tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Iya, tadinya kan memang diajak sama 2 orang tuh, Ya. Pak Gio, Bambang, ikut-ikutan aja tadinya. Nah itu belum dapat feel-nya. Nah, seperti yang disampaikan Kak Cecep, pernah ikut, kemudian pernah juga hilang gitu, sampai beberapa lama, sampai ada kesan seperti memberontak gitu. Pengkhianat pramuka ini. Pengkhianat pramuka. Saya terjun ke dunia lain, kemudian Dunia lain itu maksudnya? industri. Oh, sebenarnya goib. Ya. Pernah kemudian Vakum total ya. Vakum total. Terus kita fokus pada pekerjaan. Nah, di pekerjaan itu, di tempat kerja, nggak tahu kenapa, ternyata nilai-nilai kepramukaan itu sendiri yang akhirnya membentuk saya bisa konsisten di tempat kerja, bisa dapat pembelajaran, bisa dapat hal banyak di tempat kerja karena hasil dari waktu saya ikut latihan pramuka. Jadi ternyata pramuka bagus juga ya, akhirnya saya balik lagi, aktif lagi, dan nggak malu ya. nggak punya malu. Ya dulu kan kita beda sekolah ya, beda sekolah. Asep di STM 9 dulu ya, ambil di Semean 31, ini juga udah SMK ya, udah SMK 49. Tapi memang dulu kita tuh latihannya sering gabung gitu ya. Nah itu kan Asep tuh alasannya. Kalau Amel gimana? Amel tuh saya tahu hadir tiba-tiba hilang. Orang lain masih aktif, dia hilang. Tiba-tiba nongol gitu loh. Nah kira-kira mendasarnya apa? banyak hal sih Kak yang membuat akhirnya memilih aktif kembali di gerakan pramuka. Ya salah satunya melihat gugus depan kan. Adik-adik tuh butuh dibimbing, butuh dipandu, akhirnya ya udah kayaknya emang harus turun gunung lagi dan aktif lagi. Sementara kan melihat adik-adik perlu dibimbing, kamu sendiri kan nggak punya background yang kuat di kepramukaan ya kan? Dasarnya apa itu? Sehingga ini mah harus fokus gue nih. Fokus banget gitu loh. Ya itu Kak. Sekarang kan saya dengar udah ada di pelatih nasional ya. Apa namanya? Tim pelatih Pusdiklatnas. Nah itu gimana tuh bisa ada di situ? Perjalanan singkatnya lah kalau bisa diceritain secara singkat. Panjang Kak, perjalanan. Jangan panjang-panjang, pendek aja, singkat aja. Bisa di sana ada kesempatan
ikut seleksi TOT yang akhirnya bisa masuk di tim pelatih petinggi Trainer of sampai hari ini. training of trainer Iya. dari Pramuka. Iya betul. Itu diadainya nggak setiap saat kan ya? Iya. Khusus orang-orang terpilih atau gimana? Rekomendasi. Rekomendasi. Nah, dulu rekomendasinya dari rekomendasi dari kuartir cabang, selesai dari kuartir cabang diseleksi kembali di kuartir daerah. dulu di cabang punya jabatan Cuma di korps pelatih aja. over pelatih Udah di korps pelatih aja. sampai direkomendasikan ke Kuartir daerah, kuartir daerah. diseleksi TOT, akhirnya ikut TOT di TOT itu ada kategori lulus dan enggaknya? ada. Ada ya. Dan itu lulus atau ada yang nggak lulus? Kita berdua ikut seleksi di daerah. Oh gitu. Nah, Lulus dua-duanya. saya nggak lulus. Oh Dia gitu. lulus. Jadi yang nggak lulus. Iya, seharusnya Bukan karena ada yang rekomendasi jadi pasti lulus. Enggak. Enggak juga ya. Di situ memang objektif, Ya. lulus atau tidak gitu ya. Oh. Nah, berarti udah berapa lama nih di pelatih nasional di kelas pelatih? Gabung dari tahun 2020. Ada masa jabatannya nggak sih? Maksudnya ada masa SK-nya berapa tahun di Setahun pelatih? sekali kan? Setahun sekali. Tapi bisa diperpanjang? Enggak, seleksi lagi. Oh, seleksi lagi. Keluar SK baru lagi sampai hari ini. Sampai ada batasannya nggak? Enggak sih. 3 periode nggak gitu. Itu mah tergantung. Wah, 3 Oh, periode. setahun sekali aja. Habis masa bakti. Oh, kirain maksimum ada 2 periode. Kalau 3 periode kan harus di amandemen berarti. Nggak gitu ya? ada yang dari Ciliti juga kan Mustafa itu dia sampai tahun kelima ya. Oh di gitu. tahun kelima. Jadi Artinya semua orang yang mau jadi pelatih pasti dilatih oleh kalian ini ya. jadi pembina maksudnya. Pembina ya. Kalau berarti kalau udah tingkat pelatih ke gugus depan, jenjangnya jauh banget ya. Jenjangnya jauh banget. Nah kalau Nurvidia saat ini di kuartir daerah ketua, Dewan Kerja Daerah. kenapa bisa dipilih? Kalau kemarin Atau karena calonnya nggak ada? ada kemarin 4 Oh menang. Bangga. Dan empatnya itu aktif di Pramuka. aktif. Kompetensinya pun sama. Kalau misalnya kompetensi sama lomba, ya, Maksudnya pada saat ini kan kontestasi kan, ya. jadi ketua DKD kontestasi dan menjual program kan. Berarti Nurvidia programnya paling bagus di saat itu tuh di mata pemilih, di mata formatur gitu ya. Akhirnya terpilih dengan mutlak, suara mutlak. Kalau suara atau nggak tahu. Jadi kan kalau Dewan Kerja itu bisa 2 pilihan. Jadi kayak bukan voting. Jadi, Kayak aklamasi. Iya. Oh gitu. Ini dipilih karena kasihan atau gimana sih? Ya enggak lah, Pak. Tampangnya melas. Karena pilihan dari teman-temannya semua yang mewakili kuartir Iya, cabang. artinya Masih one man one vote kan saat itu atau enggak? Kalau dibilang jadi suara bulat pemilihan formatur ya terpilih. Terpilih ya. Suara formatur. Oh, iya. Itu maksud saya yang penting bukan karena kasihan. Bukan, Kasihan nih. Tampangnya melas banget. Udah jadi di ketua DKD kali demukan. Justru dulu saya gemuk. Oh gitu. Gara-gara di DKD. Ya mikirin kegiatan ya. Nah, kenapa saya tanya latar belakangnya? Karena kan saya bisa simpulkan bahwa kalian ini sudah terbentuk karakternya gitu ya. Paling tidak gerakan pramuka membentuk karakter yang tadinya kamu biasa-biasa aja kayak orang-orang biasa, tapi sekarang sudah punya arah gitu ya, bagaimana berorganisasi, bagaimana memanage sebuah organisasi atau komunitas kira-kira gitu ya. Bahkan mungkin saya bisa katakan kalian ini punya, kalau dipilih umpama jadi pengurus organisasi swadaya masyarakat, ya paling tidak punya program, punya apa yang harus dilakukan untuk membesarkan organisasi, kira-kira gitu. Nah, saya kan memang pernah pramuka dan saat ini kegiatan sehari-hari saya sebagai konsultan sistem manajemen. Satu saat saya punya klien, salah satu perusahaan otomotif di kawasan
Hyundai Cikarang. HRD-nya pernah ngeluh gini, Pak Cecep, saat ini turnover kita itu tinggi, di atas 5%. Artinya orang kerja sebulan 2 bulan keluar, sebulan 2 bulan 3 bulan resign. Kalau ditanya, kenapa resign? Capek. Nih, saya kaitkan dengan karakter yang sudah terbentuk di diri kalian. Kalau ada informasi, kok nyari kerja susah, betul nggak? Kok nyari kerja susah sih saat sekarang? Tapi saat ini perusahaan susah nyari tenaga kerja. Itu kan ada kesamaan, sama-sama susah. Yang satu susah nyari pekerjaan, yang satu sisi susah nyari tenaga kerja. Benang merahnya di mana gitu loh? Titik temunya di mana gitu loh? Nah, menurut Kak Asep gimana ya dengan kondisi saat ini, kondisi kemajuan teknologi, kemajuan informasi teknologi terhadap karakter anak-anak yang udah dapat kerjaan ditinggalin 2 atau 3 bulan? Menurut Kak Asep belum? Kompetensi kan itu terkait dengan 2 hal. Pertama, keterampilan dan pengetahuan. Jadi mungkin di sekolah ketika dia belajar, dia menguasai pengetahuannya saja. Tapi terkait dengan life skill-nya, kompetensi keterampilannya, itu nggak menunjang untuk dia berkompetisi atau untuk dia meningkatkan kapasitasnya di sebuah perusahaan. Perusahaan memiliki tuntutan seorang karyawan harus seperti ini. Dari pengetahuan mungkin anak itu layak ya. Betul. Tapi dari skill, baik itu soft skill atau hard skill-nya, mungkin perlu ada pembekalan yang itu jarang sekali didapat dari anak itu di sekolah. Kalau sampai dia nggak ikut, misalnya sekolah lurus-lurus saja, ikut organisasi, ikut apa gitu. Soft skill dia nggak dapat. Setuju. Jadi gini, kebetulan yang saya hadapi, klien saya ini perusahaan otomotif yang membuat part tertentu untuk kendaraan bermotor gitu ya, roda 4 atau roda 2. Nah, yang banyak diterima, memang banyak peluang pekerjaan adalah di bagian produksi gitu ya. Kalau bicara skill, bicara kompetensi, memang yang dituntut oleh perusahaan adalah bagaimana dia bisa mengoperate mesin tertentu dan ada saatnya perusahaan itu punya mesin yang suhunya panas gitu loh. Panas, peleburan lah. Peleburan aluminium itu panas. Memang setinggi apapun skill dan kompetensi orang, ketika bekerja di situ, kalau mentalnya nggak bagus, jangankan sebulan, 2 minggu selesai itu. Karena berat amat ya cari duit. Sementara kondisi saat ini banyak YouTuber yang kaya raya, banyak anak muda yang kreatif dan bisa jadi orang sukses. Nah mungkin kondisi ini dia melihat atau bercermin ke mereka yang sukses dengan cara instan gitu. Nah, ada nggak faktor itu yang bisa mempengaruhi sehingga turnover-nya tinggi menurut pandangan Kasep? Agak ribet masalahnya ketika perusahaan butuh orang, tapi butuhnya di bagian itu. Sementara yang tersedia banyak, tapi daya tahan kerjanya nggak bagus, mentalitasnya nggak bagus banget. Nah, kira-kira pembekalan yang teman-teman terima di Pramuka ketika menghadapi kondisi seperti ini, sarannya apa? Saya sedikit cerita aja ya. Waktu saya masih aktif di Pramuka, waktu itu kita mau kenaikan tingkat. Ya. Kak Cecep pernah menugaskan kita dengan beberapa teman-teman untuk jalan kaki. Oh ya. Jalan kaki dari kita diturunin di tol Ciawi sampai Sukabumi ya. Ya. Itu persyaratannya memang harus jalan kaki 2 hari 2 malam. Kita lakukan itu. Kita nggak pernah tahu tantangannya bagaimana, kita nggak pernah tahu kondisinya bagaimana. Kita cuma dikasih gambaran,
kita sudah survei titik-titiknya di sini. Ada berapa polsek, ada berapa polsek pospol gitu ya. harus ditemui, kita tangani, dan kita tunggu di sana 2 hari setelah kalian diturunkan hari ini. Ya. Di situ kami mengalami sebuah proses learning by doing yang sangat benar-benar kami rasakan, bahkan sampai saat ini. Berarti keteguhan, kemudian daya tahan, endurance, kemudian mentality yang sangat strong gitu kan, itu sangat diuji banget. Bahkan ketika kita bertemu dengan orang situ asli, kita ditanya, "Ade dari mana?" "Dari Jakarta." "Ngapain?" "Ini dapat tugas dari kakak pembina untuk melaksanakan poin ujian jalan kaki dari Ciawi sampai Sukabumi." Ya. Kita aja yang orang Sukabumi belum Ya, pernah betul. ngalamin ngejalanin kayak Ade, ini Ade sampai kayak gitu banget. Iya. Nah, itu yang kemudian memberikan dorongan motivasi kuat bahwa dalam menjalani sebuah proses, daya tahan itu menjadi penting. Dan itu mungkin yang mendasari kita bisa struggle sampai saat ini di berbagai macam. Setuju. Kalau menurut Kak Amel, cerita dari Asep tadi bisa mendukung mentalitas orang dalam bekerja nggak? Bisa, Pak. Ada pengalaman nggak menurut Kak Amel? Ada. Bagaimana? Kalau bisa diceritain. Dari pengalaman yang aku sendiri lewati ketika menjadi peserta didik, itu kan kita berproses dalam kegiatan, setiap kegiatan kita menjalankan suatu kegiatan. Nah, istilah kita tempat, Pak, oleh pembina kita, oleh pembina gugus depan, bersama teman-teman, jiwa korsanya juga, bagaimana. Nah, ketika di dunia pekerjaan pun juga akhirnya kita berproses, akhirnya terbawa mana teman-teman yang emang daya mentalnya kuat dan yang enggak. Kelihatan nggak? Ketika waktu itu pernah ngerasain kerja di pabrik yang sistemnya kontrak. Sistem kontrak di awal itu 1 tahun. Nah, teman-teman yang baru pertama kali kerja, sama seperti aku rasain baru pertama kali kerja juga, tapi bedanya aku ikut organisasi, teman aku nggak ikut organisasi. Nah, aku ikut organisasi saat itu 2, pramuka dan pencak silat ya. Makanya waktu di awal kadang belum kelihatan komitmennya. Lalu ujung-ujungnya akhirnya kita di pramuka juga. Akhirnya apa? Karena dia ngalamin kerja itu gak enak, capek kok kayak gini amat ya, kadang suka dimarahin sama atasan. Akhirnya keluar. Tapi ketika kita yang berorganisasi, kita udah teguh gitu Kak. Kita udah ngalamin, udah omelin, ditegur, udah biasa. Sama ketika kita melakukan satu kegiatan di gugus depan. Sebetulnya kan kalau boleh saya katakan, orang yang berpramuka adalah orang yang memang dengan sengaja dan sukarela melalui proses kehidupan kan. Jadi memang saya ingat waktu saya nugasin Asep dan teman-teman berjalan kaki sesuai dengan SKU ya. SKU saat itu memang harus sampai di, kalau nggak salah dulu apa ya, Sukabumi. Waktu itu objeknya mana sih? Halimun ya. Nah, Pondok Halimun itu memang 2 hari. Saya memang survei gitu loh, secara waktu tempuh ini 2 hari, lebih kurang 2 hari lah. Dan saya juga ada komparasi klien juga, karena saya menangani sampai dengan saat ini ada ratusan klien lah ya. Jadi saya membandingkan kenapa yang di perusahaan ini turnovernya tinggi, di tempat yang lain bagus. Saya punya cerita gini. Waktu saya memberikan konsultasi pengembangan skill manpower di salah satu perusahaan batubara, mereka tuh punya kerjasama dengan TNI. Jadi sebelum direkrut, diterjunkan ke dunia kerja, dia digembleng oleh TNI, kalau nggak salah Kostrad, area gemblengannya di Bogor, di Gunung Bunder. 3 bulan, men. 3 bulan dipelontos, habis dipelontos. Artinya lu mau tahan enggak di situ, ketahuannya mental lu gitu loh. Akhirnya dari 1.000 orang, separuh lulus baru taruh di Kalimantan. Hasilnya bagus. Nah, akhirnya pada kesimpulan bahwa
bersyukurlah teman-teman yang aktif di gerakan pramuka gitu loh. Artinya dia sudah dengan sukarela menyemplungkan diri untuk melalui proses kehidupan kan gitu ya. Nah, ada masalah lain nih teman-teman. Tadi saya bilang di awal bahwa kemajuan teknologi saat ini, kemajuan informasi teknologi saat ini, semua orang melihat kok banyak orang yang punya penghasilan dari media sosial gitu ya. Faktor itu negatif atau positif loh ya. Tapi orang dapat duit dari hal itu, dari media sosial. Nah, kalau menurut teman-teman nih, mungkin Nurfidia nih yang generasi Z kali ini ya, Z ya, Gen Z ya, melihat fenomena ini, orang dengan sangat mudah punya uang dari media sosial. Menurut pandangan Ya Kak, jadi kalau untuk fenomena masalah media sosial tuh emang, jadi mungkin salah satu yang saya perhatikan adalah ketika anak-anak muda bisa melihat orang bisa punya penghasilan lebih dengan cara yang santai. betul. Apalagi mungkin kalau kakak tahu sekarang banyak remaja yang ngeluh sebagai remaja jompo. Jadi Jemput apa? emang kita walaupun Dari masih muda mana-mana. tapi bukan keluhannya badan tuh lebih pada cepet capek. Ringkih. Iya, Oh, ringkih. ranking secara fisik. Iya. Keluhan itu ada ya? Ada remaja jompo, makanya kalau ada Dan itu dirasain benar-benar fisiknya kayak jompo. Iya. Kecuali termasuk saya sendiri kayak badan tuh lebih bener-bener lebih cepet capek. Menurut kalian itu karena apa? Mungkin pengaruh emang Bukan karena vaksin kan? wah, Oh, ngeri aja, gue udah 3 kali vaksin ini. belum ada vaksin memang kayak gitu. Jadi kayak apa? Mungkin karena pengaruh elektronik kan emang ke kesehatan badan sebenarnya nggak bagus juga ya Kak. Lama-lama manteng di depan barang-barang elektronik kan Betul. sudah diakui emang nggak bagus buat kesehatan badan. Iya, ketika dia nggak sadar bahwa setiap 2 jam harus refresh gitu ya, harus stretching. Tapi kalau udah panteng, nah itu yang bahaya. Iya gitu. Ya jadi kayak mungkin salah satu faktor yang bikin anak-anak muda sekarang itu nggak kuat mental dan fisik itu sih karena teknologinya udah semakin kecanggihan. Jadi kayak badan nih udah keseringan diem nonton TV, nonton laptop gitu. Jadi kayak salah satu faktor yang mungkin pramuka mendukung adalah kan yang pramuka itu harusnya kegiatan yang di luar ruangan, Iya. memaksa kita untuk bergerak secara fisik. Nah itu yang mendukung. Mungkin salah satu faktornya emang karena juga apalagi selama pandemi kegiatan aktivitas di luar ruangan itu sangat dibatasi. Ya untuk anak-anak muda zaman sekarang mungkin kayak yang tadi dibilang jangan kan ada istilah melengkapi yang disampaikan Rama karena terkait dengan Nurfidia terkait dengan yang Kak Caca waktu itu juga sekarang kita untuk jalan kaki karena memang area pengembangan pramuka itu enggak cuma di alam terbuka tapi itu adalah medianya. Ada 5 area pengembangan. Kalau kita singkat namanya sesosip ya. Spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik. Jadi kita nggak cuma sorry, saya sosip. ya, Spiritual, emosional, sosial, intelektual, intelektual, dan fisik. fisik. Jadi fisiknya dikembangkan, kemudian intelijensinya dikembangkan, ranah spiritualnya dikembangkan, sosialnya dikembangkan juga. Jadi lengkap sudah di pramuka itu dikembangkan dan dikonsep dalam bentuk SKO. Di mana kalau pembinanya jeli, semua aspek pengembangan kepribadian si Jadi nggak ada istilah lagi remaja jompo ya? Nggak ada. Jadi kalau dia ikut itu Karena gini, sorry saya potong. Orang yang sudah nyaman di gadget, di laptop untuk mengoperate media sosial ya, apalagi menghasilkan, wah kayaknya ngapain juga gua harus kerja fisik gitu ya, terus gua harus capek-capek keluar keringet. Kalau gua di sini aja menghasilkan, nah menurut kalian gimana itu? bagus berimbang nggak? Bagus di pramuka, nggak ada masalah kalau mereka kemudian Gen Z aktif kemudian merasa mendapatkan seperti itu, mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Tapi bagusnya kalau dia ikut pramuka, fisiknya tetap dia kembangkan. Gitu. Jadi dia tahu kalau pengembangan dia itu nggak cuma intelektualitasnya aja, tapi juga dia pengembangan fisiknya. Jadi ketika dia aktif dia bisa mengembangkan di soft skill,
dia juga ketika disodorkan tantangan untuk peningkatan fisik, Iya, dia nggak iya, ragu iya, iya. dan dia nggak ringkih. Gitu. Nggak apa-apa, terima aja nggak apa-apa. Helmi ya, Ya, Kayak Helmi suruh masuk. jadi gitu, istilahnya lo makan di gunung dengan ala kadarnya lo bisa, lo makan di restoran dengan table manner lo Iya. bisa. Kolaborasi di 5 aspek itu jadi Lengkap. paripurna ya. Ya bukan sempurna dalam artian nggak ada kekurangan ya. Tapi saya setuju. Jadi kira-kira buat teman-teman yang aktif di kepramukaan untuk mencegah yang tadi tuh istilahnya remaja jompo, yang dia sudah nyaman dengan begini aja gue dapet duit, ngapain gue keringetan, kira-kira seperti apa kan? Ya. Apa kita sementara dia udah nggak sekolah, apa yang mau kita berikan sebagai penggiat gerakan pramuka terhadap kondisi seperti itu? Ya, gimana? kitanya yang aktif di pramuka itu harus melihat itu, bahwa harus ada pemikiran ke arah situ bagi kita orang-orang yang aktif di pramuka untuk mensinkronkan dengan tuntutan dunia dan dunia pekerjaan khususnya. Oke, ada celah peluang bagi gerakan pramuka untuk mengembangkan area di situ. Jadi kalau pramuka kan konsepnya sustainable education, jadi pendidikan yang berkelanjutan. Jadi kalau bisa saja ketika dia putus sekolah kita berikan kembangan kurs short course gitu ya, kursus singkat, tapi akan lebih efektif kalau itu dikembangkan dari semenjak dia siaga atau dari sejak usia tahun. Setuju. Cuma kan yang jadi problem yang saya hadapi di dunia yang sebenarnya bahwa kenyamanan orang di depan gadget, di depan laptop, kemudian beraktivitas di media sosial di dunia maya, yang satu sisi itu menghasilkan, satu sisi gue nyaman nih, nggak panas-panasan gitu ya. Nah sementara kalau kita mau mengkolaborasikan 5 aspek tadi yang disebutin, dia udah nggak ada di dalam sekolah gitu loh. Dia udah usia lulusan SMK lah, ya usia udah 20 tahun, mungkin nggak dia digabungkan aktivitasnya di gerakan pramuka, atau pramuka membatasi diri, pramuka tuh anggotanya harus yang masih sekolah, seperti itu nggak juga ya? Nggak juga. Nah, kita membuka istilahnya memberikan peluang kepada orang-orang yang masih membutuhkan pengalaman pramuka terkait dengan apa yang ingin dicapai, bisa lewat satuan komunitas, kemudian bisa lewat satuan karya. Nah, satuan karya ini lebih menekankan kepada aspek kompetensi. Jadi di Saka dia bisa ikut kerja yang bisa meningkatkan kompetensi dia sesuai dengan bidang atau minat yang dia inginkan. Nah, di pramuka sendiri, apakah metode pengembangannya untuk membentuk karakter-karakter orang yang tadi kita bahas sudah mumpuni? Contohnya, apakah trainer-trainer atau pelatih-pelatih di pramuka memang sudah mumpuni membentuk karakter yang ideal tadi? By konsep, by doing pun, masih di tataran, tapi bisa diambil praktisi bisa. gitu ya, kira-kira gitu. Kita juga masih mengembangkan bagaimana kemarin kan Kapolres sudah mengatakan bahwa Saka harus lebih berperan dalam meningkatkan kompetensi peserta didik. Jadi banyak kerja atau banyak TKK yang saat ini juga sudah nggak relevan sebenarnya buat diterapkan pada Gen Z yang saat ini tuntutannya seperti tadi. Kita bayangkan TKK mengatur meja makan, kemudian TKK Kayaknya udah nggak ketinggalan lah ya. Mulai ketinggalan gitu kan. Tapi saat ini masih ada kan itu? Masih.
Tapi kita juga kan perlu mengembangkan TKK baru. Betul. Misalnya terkait dengan generasi milenial, misalnya Bidang IT. bisa Iya, IT, operate komputer, TKK-nya, Iya. kan gitu ya. mendesain software atau Iya. apa, itu kan belum ada. Nah, kita juga sebenarnya berharap itu bisa Arahnya dikembangkan. udah ada ke sana. Diskusi-diskusi itu di tingkat nasional sudah ada, cuman untuk aktualisasinya masih belum. Masih digodok ya. Mungkin nggak gerakan pramuka itu dilakukan di perusahaan? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Ya? Sangat mungkin. Di perusahaan bisa bikin gugus depan juga kalau mau. Maksudnya anggotanya karyawan. Sangat Iya. mungkin. Ada nggak? Sudah ada belum? Saat ini yang di Jakarta Utara Pertamina. Dulu Pertamina itu kan yang kuda laut kan? Nah, Bukannya itu anak-anaknya karyawan? kan bagi kita orang dewasanya bisa jadi berkecimpung di situ untuk mengembangkan. Maksudnya yang current condition itu karyawan-karyawannya ada yang berkecimpung di gerakan pramukanya nggak terjun? Ada. Kalau misalnya ketika kan di pramuka kan dibagi dua ya, Iya. golongan peserta didik dan Betul. golongan orang dewasa. Ya, ya. Kalau sudah bekerja Peserta didik itu artinya dari 17 tahun ke bawah ya? dari usia 25 tahun, dari Andega. usia 7, iya. Ah. Usia 7 sampai 25 tahun itu tentang peserta didik. Iya. Kalau udah di atas 25 tahun terus menikah, berarti dia masuk ke area orang dewasa. Orang dewasa yang boleh jadi anggota pramuka. Dia jadi anggota pramuka tapi ranahnya bukan dia Iya. lagi. Iya, paham. Seperti Boleh. pengembangan Boleh. skillnya aja kan. Nggak ada lagi tingkatan SKU di dalamnya. Ya, Ada persyaratan lain nggak yang similar dengan SKU untuk orang dewasa? dia harus KMD. Oh, KMD, KMR. Bagaimana dia memahami konsep pramuka secara utuh? Ya di KMD. Menjawab nggak? Atau kalau kita komparasikan dengan teman-teman yang dari siaga atau dari penggalang ikut pramuka sampai pembina, kemudian orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk masuk ke tingkat orang dewasa tadi ikut KMD, kemampuan ini yang langsung KMD sama ini berbanding lurus? Enggak dong, pengalaman, ya kan? Pengalamannya pasti beda kan? Sama seperti ketika Golden Power. Masuk. Sini. Gua ambil bangku lagi. Ini lagi on air nih. Gak apa? Gak apa situ. On air ini loh. Waduh. Sobat muda, satu lagi kita kedatangan teman yang terlambat, macet perjalanan habis mudik di tol Cipahi. Ya, tadi kita udah lama ngobrol deh. Lu jadi pendengar setia aja lah. Kita udah mau doa penutup, tadi doa penutupnya di. Artinya untuk menyeimbangkan jam terbang dia harus berkiprahnya lebih dalam gitu ya. Tapi lompatannya dia harus KMD. First step-nya. Dan itu menjawab ya. Nah, karena saya konsultan di beberapa perusahaan, ini jadi sebuah peluang gitu, jadi sebuah peluang untuk mengembangkan gerakan pramuka lebih besar lagi masuk ke ranah perusahaan. Cuma bisa jadi menurut saya ya metodologinya jangan disamakan dengan membina siaga, penggalang, penegak gitu loh. Karena orang kerja aja kalau dari pabrik pengennya pulang. Gimana lagi kalau hari Sabtu harus berorganisasi, kayaknya masih terjadi tantangan besar nih, bisa jadi saya punya beberapa klien, kita bisa survei kira-kira mana nih yang bisa kita, mungkin nggak di perusahaan ada gudeg, mungkin kan ya, sangat mungkin kan di gudeg paling pilihnya yang BUMD atau BUMN ya, yang itu kalau udah SK turun wajib, tapi kalau di pabrik kalau nggak dihitung lembur, nggak mau berpramuka dihitung lembur. Nah, cuma mungkin di salah satu perusahaan ada yang namanya kegiatan family gathering. Ya. Family gathering itu team building. Sebetulnya kan itu konsep-konsep kepramukaan yang diadopsi
oleh salah satu atau beberapa event organizer untuk mengedukasi karyawan-karyawan bagaimana supaya teamwork, supaya skillnya bagus, supaya pencapaian tujuan perusahaan itu terjadi. Ya, muatan-muatan pramuka yang ada di situ sebetulnya. Cuma saya masih punya keraguan yang besar kalau pramuka didirikan di perusahaan, kayaknya peminatnya masih dalam tanda petik, ya bukan pesimis ya, tapi dengan kondisi yang tadi saya ceritain jadi tantangan besar. Sebenarnya ini lompatan jauh dari konsep berpikir. Kita orang di pramuka sendiri belum pernah sampai berpikir bagaimana kemudian sebuah perusahaan bisa Bikin pramuka di depan. Tapi kalau perusahaan memahami konsep tujuan kepramukaan, yaitu 3K. Ya. Orang tahunya pramuka itu kan karakter doang ya kan. Sebenarnya bukan cuma karakter doang pramuka itu. Jadi ada 3K namanya. Yang pertama karakter, kemudian kewarganegaraan, nationality. Kemudian yang ketiga keterampilan, life skill. Jadi orang yang punya berhasil melalui pendidikan kepramukaan dia akan punya 3. Dan perusahaan bisa membentuk itu melalui nilai-nilai kepramukaan. Nah, seandainya saya berangan-angannya terlalu advance kali ya, tapi karena saya jiwa pramukanya masih ada, keinginan saya besar. Seandainya gerakan pramuka itu benar-benar ada di sebuah perusahaan, siap nggak pelatih-pelatih pramukanya handle itu? Saat ini ya? Ada yang siap atau gimana? Atau memang ini perlu digodok lagi nih? Sebenarnya kita udah punya kurikulum yang sempurna sebenarnya di pramuka. Jadi nggak cuma perusahaan yang bisa contoh-contoh kecil gini, kita cerita. TNI, polisi, kedokteran, dia pengen tahu pramuka. Dia harus belajar pramuka yang benar sama pramuka. Artinya KND. Jadi kita sudah pernah melatih TNI, kita sudah pernah melatih dokter. Itu harus ya? Harus. Kita mandatori kan? Mandatori. Kita sudah pernah melatih polisi. Bahkan kalau untuk TNI dan Polri sudah ada MOU dengan Kuarnas. Jadi kalau untuk perusahaan, untuk nah itu dalam kaitan apa itu? TNI atau Polri dilatih kepramukaan, dia punya KMD. TNI mau paham tentang pramuka, dia ikut KMD. Aplikasinya nanti di satuan karya, di satuannya. Ya. Artinya ketika mereka ikut KMD, kemudian di satuannya pengen bikin saka, dia udah tahu. Dia udah tahu konsep yang. Berarti kan hal yang serupa bisa dilakukan di perusahaan kan ya. Tinggal pimpinan perusahaannya mau apa enggak. Soalnya gini, dari 200 lebih perusahaan yang saya handle, itu enggak sampai 20% yang tingkat pemahaman karyawannya bagus. Artinya gini, masih berkutat di hal-hal yang basic gitu loh. Ini produksinya masih banyak yang reject, produksinya masih banyak yang NG, masih banyak yang repair. Nah itu masih berkutat di situ aja. Berarti kan untuk melangkah ke yang lebih advance, bagaimana mendevelop kemampuan karyawannya untuk hal-hal yang seperti ini masih sangat sedikit gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sih kalau kurikulum kepramukaan kalau diterapkan, terutama di KHRD ya, karena S2 saya di manajemen sumber daya manusia, bisa jadi kurikulum itu bisa menjadi tools pengembangan kemampuan gitu. Yang sampai-sampai balik. Iya. Disesuaikan dengan tinggal narasumber yang jadi pelatihnya itu yang harus paham. Karena gini, ketika kita terjun di perusahaan, maka yang harus kita tahu budaya perusahaan ini apa, budaya perusahaannya apa, kemudian visi misi perusahaannya apa, program kerja di perusahaan itu apa, diturunin ke program kerja,
kemudian diturunin juga ke activity plan setiap departemen. Nah, hampir tidak pernah ada di program itu pengembangan sumber daya manusia. Kecuali perusahaan-perusahaan yang udah sustain banget gitu, yang udah solid, itu ada pengembangan sumber daya manusia. Bahkan di perusahaan yang memang besar, HRD-nya tuh ada banyak cabang gitu, ada banyak bagian rekrutmen sendiri, bagian pelatihan sendiri, macam-macam lah. Tapi kalau perusahaan menengah ke bawah, itu baru-baru mikirin pengembangannya, Masuk ke riset ya. iya, masuk risetnya. Karena salah satu turnover yang tinggi adalah cara rekrutmen yang kurang efektif gitu. Akhirnya begitu dia rekrut, yang penting ada nafasnya lah, gua kerjain aja gitu. Ya mungkin itu salah satunya bisa jadi persyaratan rekrutmennya itu paling nggak bisa menjadi nilai plus kalau dia pernah ikut organisasi pramuka. Bisa jadi gini, yang di batu bara itu jangan kerja sama TNI, kerja sama pramuka. Bisa jadi. Ya, bisa jadi kan, lebih murah kan? Iya, bisa. Sangat mungkin. Murah. Iya kan? Di pramuka punya area ustik kan, punya alam rintang segala macam. Benar-benar. Cuma memang saat ini beberapa perusahaan, ada perusahaan Korea yang saya handle, itu selalu kalau merekrut sebulan dicemplungin dulu, dirindam, condet. Sebulan udah bagus mentalitasnya baru kerja. Itu di PNS juga saat ini kayak segitu ya. sama seperti itu. Dia ada kayak Nah itu kontraknya mahal loh, ratusan juta. 3 bulan, 6 bulan, ratusan juta. PT Hankook Tire di Cikarang itu nggak tahu sekarang masih kerjasama apa enggak. Itu sebulan dirindam, biasa klotos, digembleng sebulan baru kerja. Ya memang hasilnya bagus itu. Artinya daya tahan. Kalau zaman kita nih waktu kerja di pabrik itu kan gimana caranya gue dapat kerja gitu loh. Udah dapat nggak disia-siain. Mau kerja apa kek, yang penting kerja gue digaji, wah. Tapi di dalam perjalanannya, gue mau belajar ini, ada berkarir. Sekarang SHR itu kebanyakan lu belajar gimana ya jalan keluarnya. Ini 2 bulan resign, 3 bulan resign, sebulan resign. Kerja panas sedikit nggak mau. Kira-kira gitulah tantangan yang mudah-mudahan ini jadi masukan teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dibawa ke tingkat nasional gitu loh, buat dibahas, digodok gitu loh. Kalau perusahaan saat ini kan kondisi aktualnya seperti itu. Ya, anak-anak Gen Z itu nggak mau kerja panas-panasan. Manja-manja. Iya, manja. Iya benar, remaja jompo. Remaja jompo. Benar-benar jompo, bukan istilah ya. Fisik ya. Ada istilahnya Kak, generasi strawberry. Apa tuh? Ya itu. Strawberry ya? Generasi strawberry. Ada sekarang. Gitu. ketika HRD kerjasama dengan TNI atau Polri terkait dengan penyiapan sumber daya manusia itu ya kan yang ditanamkan cuma 3 itu sama dengan 7 Iya. Itu aja. Jadi sama konsepnya juga sama dengan pramuka juga. Ini bukan bermaksud membandingkan institusi dengan institusi ya, tapi pramuka punya konsep, yang lain juga punya konsep, tapi goalsnya juga sama kan, goalsnya sama, metodologinya agak berbeda. Metodologinya aja yang berbeda. Metodologinya berbeda. Tinggal ya tadi kalau di institusi yang lain kan dia siap dengan pelatihnya, infrastrukturnya. Nah kalau mau terjun ke perusahaan itu tuh yang harus dipertimbangkan, pengetahuan tentang korporasi, pengetahuan tentang budaya perusahaan, pengetahuan tentang bagaimana mencapai target sesuai dengan visi misi. Nah, saya sering sudah 3 atau 4 kali lah ngasih pelatihan tentang Kaizen activity, improvement activity. Jadi di salah satu perusahaan pertambangan batubara itu kalau ada orang mau dipromot ke supervisor level, dia harus punya project-nya yang bersifat cost reduction dan improvement. Nah, di dalam improvement activity itu ada tools yang digunakan untuk menganalisa data.
Nah, itu ada step-stepnya. Nah, pramuka menurut saya salah satu pelatihnya harus terjun ke dunia-dunia yang sifatnya kaizen, improvement. Kalau di guru PTK PTK itu apa? penelitian tindakan kelas sama konsep. Oh iya, ini cuma lebih simpel. Tapi kalau yang di manufaktur dia memang agak rumit dengan metodologi analisa. Iya, ada tools dari mulai stratifikasi, penentuan tema, fishbone diagram, sampai ke standarisasi. Ya. Di akhirnya standarisasi. Ketika orang itu sudah mampu mempresentasikan proyeknya, ada lulus dari supervisor di salah satu perusahaan begitu. Ya, ini sekedar diskusi, mudah-mudahan bahan diskusi ini bisa nyampe ke tingkat nasional ya. Ini juga masukan juga buat pramuka, artinya jadi kita tahu apa sih itu permintaan perusahaan gitu kan terkait dengan bagaimana ketika calon karyawan mau masuk sebuah perusahaan Dan sudah masuk pun. dan sudah masuk gitu. Jadi paling enggak si calon ini dia harus sudah tahu profil perusahaan dulu gitu. Ketika dia akan apply. Betul. Gitu. Ada yang apply asal yang penting terpanggil. Kalau yang begitu masih mending. Yang penting gua kerja. Itu daya tahannya masih bagus. Tapi kalau yang gua mau perusahaan ini gua masuk. Nah begitu ekspektasinya udah nggak sesuai, masanya udah cepet 2 bulan selesai. Oh ternyata di luar doang pabriknya besar, di dalamnya kerjanya capek. Iya bagian produksi capek. Coba lu jadi supervisor atau manajer nggak capek. Nah ada juga kelas yang diperlukan otak yang bekerja. Tapi itu memang kompetensi dan skillnya udah harus mumpuni, gitu. Harus mumpuni, nggak pakai fisik tapi pakai otak. Dulu kan saya kerja pakai fisik tuh, begitu udah di atas 8 atau 10 tahun sudah mikir kalau gua kerja fisik usia 45 itu fisik udah mulai lemah, apalagi yang ada istilah generasi jompo, generasi strawberry ya. Nah saya baru-baru ini masih menghandle salah satu perusahaan engineer dan automation part automation mesin. Jadi perusahaan ini membuat mesin otomatis untuk menyuplai perusahaan besar. Artinya kondisi seperti ini saya sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa nanti nih mungkin 5 tahun lagi perusahaan udah nggak mau pakai orang. Karena gitu, turnover tinggi, malas kerjanya, gaji mau, tuntutan tiap tahun minta naik gitu loh. Mendingan gua investasi besar di awal, pakai mesin automation, udah nggak pakai orang, dia nggak minta naik UMR tiap tahun, nggak demo, robot, gitu. Nah yang jadi masalah ada perusahaan yang masih menggunakan tenaga kerja banyak. Contoh pabrik sepatu yang punya klien di Kerawang Timur, di Banjaran Bandung itu padat karya. Salah satu merek terkenal itu kan karyawannya 20.000, 16.000, dan itu memang masih menggunakan orang. Nah mungkin bidikan kita ya perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan tenaga manusia. Kira-kira itu sih. Tapi masih aktif kan di pramukanya ya? Masih ya? Itu udah KMD ya? Mahir juga. Udah mahir ya? Mau lanjut? Mau jadi pelatih? Belum? Mau? Rambo mau lanjut? Nurvidia mau lanjut? Ini sampai ke pelatih terus. Lanjutlah, urusan ke Amel. Ini lah. Tergantung izin. Izin dari suami. Pokoknya tugasnya bagaimana satu SMK yang tadi saya bilang maju, aktif lagi, nah, kita dukung sampai tingkat nasional. Gitu ya. Oke, 1 jam udah ya. 1 jam sudah kita lewati, nggak terasa. Ngobrolnya asik banget sih sebetulnya. Mungkin di waktu lain kita bisa gali lagi nih Kak Asep, Kak Amel, dan semuanya, terutama kontribusi apa yang bisa diberikan oleh pramuka untuk dunia usaha. Kalau yang tadi kita diskusikan mungkin kesempatannya sangat sedikit, ya kita latih aja orang-orang untuk bikin usaha yang kreatif. Ya, ekonomi kreatif itu kan lagi digalakan banget gitu loh. Ya. Apa
Apa contohnya ekonomi kreatif? Ini sekarang anak-anak sekarang udah bisa online shop depan rumah, omsetnya udah 60 juta tiap bulan. Masih kuliah, omsetnya 60 juta. Online shop aja. Jadi distributor tunggal di sini. Pusatnya di Bandung. Dia jadi karena penjualannya bagus, ditunjuk jadi distributor tunggal, omsetnya 60 juta bulan. Nggak mungkin dia ditaruh di pabrik. Nggak mungkin juga. Pabrik gajinya berapa? UMR itu 4.600.000 di sekitar segitulah di Jakarta, di Karawang lebih besar. Di Kudus 2,5 juta UMR. Iya. Bulan lalu saya ke Kudus itu UMR berapa, Mbak? 2,5 juta. Tapi mentalitasnya bagus itu. Artinya kan bukan juga duit kan? Ya memang biaya hidup di sana murah. Di sini juga mahal, tapi kan berimbang. Di sini mahal, UMP gede. Di sana murah, UMP murah, kecil. Tapi kan sebetulnya kalau dihitung sisa sama. Mentalitasnya lebih bagus di sana. Bertahan, udah kerja berapa lama? Baru 8 tahun, Pak. Baru 8 tahun. Berarti kan udah hebat gitu. Daya tahan, endurance, mentalitasnya. Oke, mudah-mudahan diskusi ini punya manfaat besar. Saya pengen menjadi bagian lah, kontributor untuk ya nggak bicara peluk-peluk buat negara lah ya, paling nggak buat komunitas kita menularkan lagi, jadi kan lebih besar. Oke, terima kasih teman-teman sekalian dan sobat muda semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.